Suma sangat berkualitas. Stop. Oke. Ini keeroran yang pertanyaan dia jawab pertanyaan lagi. Yang keempat nih, ya. Dia mengatakan Yeremia 23 nomor 11 itu nabi palsu. Nah, kita baca ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun, sebab dari para nabi yang ada di Yerusalem. Kasihan. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Ya, mampus. Yudas dari Yerusalem, Paulus dari Yerusalem, baginda Rasul Muhammad SAW dari mana? Dari mana? Dari Yerusalem juga. Dasar murid bom-bom. Lalu kemudian di dalam Matius 24 nomor 26, di sana bahasa Yunaninya adalah temeion. Temeion artinya bukan taimeong, bukan, tapi yang dimaksud taimeong di situ adalah dalam kamar. Dalam kamar. Ka'bah itu bukan kamar, kucluk. Yang dikatakan kamar, di dalam kamar itu penjara. Penjara itu adalah kamar-kamar penjara. Di mana Paulus menuliskan surat-suratnya? Di dalam kamar. Dasar muridnya bom-bom. Jadi kamu harus banyak belajar. Lalu Anda mengatakan Yesus harus mati berdasarkan Yesaya 53. Dasar kucluk. Kitabnya orang Yahudi jelas sekali mengatakan nubuatannya jelas tertulis di Yohanes 11. Apa yang dikatakan kepada mereka? Bagaimana ini? Wahai orang Farisi, wahai orang mahkamah agama dan juga imam-imam kepala, bagaimana ini? Yesus kalau kita biarkan, maka Yesus akan semakin banyak pengaruhnya. Dan kalau orang makin banyak percaya kepada Yesus, maka orang Roma akan datang merampas bangsa kita. Jadi bagaimana sekarang? Supaya bangsa kita tidak dirampas, maka Kayafas membuatlah nubuatan. Maka apa kata Kayafas pada saat itu? Hal ini dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu juga. Bukan dari kitab Yesaya, tapi baru tahun itu buat kemudian nubuat, ngarang-ngarang nubuat, yaitu bahwa lebih baik satu orang Yesus mati pada saat ini juga untuk bangsa itu. Bukan untuk Batak, bukan untuk Toraja, bukan orang Indonesia. Lebih baik Yesus mati untuk bangsa itu daripada kemudian seluruh bangsa kita dan tempat suci kita dirampas oleh orang Roma. Jadi tidak ada nebus dosa. Yesus itu mau dibunuh karena orang Yahudi khawatir Roma akan merampas tempat sucinya dan merampas bangsanya. Maka mereka sepakat, Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka kemudian bersepakat untuk membunuh Yesus. Bagaimana kemudian tindak lanjut mereka? Karena itu Yesus tidak pernah lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Kenapa? Karena dia akan dibunuh disebabkan karena mereka bernubuat lebih baik Yesus satu mati daripada bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Bukan karena dosa waris. Lalu kemudian Matius 27 pada saat persidangan, Pilatus mengatakan, aku mengetahui bahwa mereka orang-orang Yahudi, imam kepala dan orang Farisi dan mahkamah agama menyerahkan Yesus karena dengki. Bukan karena nubuatan Yeremia, Yesaya 53, bukan karena nebus dosa. Nebus dosa itu hanya ada di ajaran pagan Romawi, tak ada di Yerusalem, tak ada di Yahudi. Tangkap lagi dia. Habis. Hancur lagi. Baik. Tentu saja dalilnya jelas ya. Di dalam Matius 27 ayat 52 dan 53. Bahwa Tuhan Yesus membebaskan kita dari alam kubur. Supaya kita kalau mati tidak gentayangan. Yesuslah jalan yang lurus itu. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, memang nabi palsu. Bahas salib, bukan nabi palsu. Sebentar dulu Juma. Bisa ya? Ini kan waktu 3 menit. Kalau temanya juga berubah soalnya jadi layar, guys, please. Berubah temanya dia. Ini kan giliranku Juma. Tadi kan waktumu, sekarang kan waktuku. Terakhir ya, silakan. Itu ya, terusin. Oke, waktunya, silakan. Oke.
Baik, silakan aku lanjut ya. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, saudara-saudara. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, orang-orang kudus bangkit keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Itulah keselamatan yang dirancang Tuhan sama kita, saudara-saudara. Membebaskan kita dari alam kubur. Tapi memang setan ingin kita gentayangan. Setan itu memang menyesatkan kita. Coba Pancasila yang dibahas, bukan begitu cara berdebat. Apaan ini curhat? kayak mana ya? Tinggal waktunya 2 menit, cukup. Habisin silakan. Kayak mana? Lanjut. Habis ini hentikan aja udah. Silakan. Temanya penyaliban, lo kok larinya kemana-mana orang ini. Kayak mana ya? Ya, Katanya silakan habisin bang. Satu palapan lagi silakan. Katanya si Juma pendebat terbaik. Ya udah silakan habisin waktunya. Kenapa? Satu palapan. Temanya tadi apa ini? Yang disalib kan? Iya, salib itu untuk Terus kenapa larinya ke kuburan? keselamatan. Yesus disalibkan untuk keselamatan. Kayak mana? Katanya berani Ya berdebat. udah habisin waktunya, percuma silakan. Habisin dulu, baru selesai. Habisin. Janganlah Mau ngomong apa? Janganlah selesai. Cepat kali selesai ya. Betul lah. Aku kan sama Bang Juma. Silakan habisin waktunya lu. Oke. Satu palapan masih ada. Banyak kali cakapmu. Betul Gak lah. nyambung, gak nyambung. Polisi lah, ini kan diskusi. Jangan lapor-lapor polisi lah. Ini kan diskusi. Tidak ada lapor polisi. Waktu kau ditangkap memang ada yang lapor. Nggak ada tuh. Ya kalau nggak ada yang lapor, kenapa aku bisa di penjara? Selalu lah. Ya, Karena polisi kamu memang menghujat, ada. karena kamu menghujat sendiri. Karena kau menghujat. Ini kan edukasi, udahlah. Emang Ini. kalian nggak bawa-bawa polisi? Nggak Kamu ada yang yang bawa lapor. polisi. Waktu kau itu di penjara, tidak ada yang lapor. Itu namanya A1, tanpa laporan. Waktu lu di sidang ada nggak pelapornya? Lapor. Ada Nah, yang waktu kamu di sidang, memang Iya. ada saksi pelapor. Waktu kau ada di yang sidang. lapor. Ada Ya, yang waktu lapor. kau di sidang, ada saksi pelapor nggak? Ada saksi ahli pun Siapa ada. saksi pelapornya? Siapa? Siapa namanya itu? Si Siapa? Hero Teger. Nggak ada saksi pelapor. Orang di Nggak ada. Orang dia Pelapor nggak pernah di BAP. Orang dia datang ke pengadilan kok bersaksi. Nggak ada saksi pelapor, nggak ada. Enggak ada katanya orang si Hero Teger datang kok. Nggak ada. Siapa itu Hero Tegar? Nggak tahu itu. Hero Teger ya. Ngarang-ngarang aja dia. Oh ngarang-ngarang. Ya udah tanya Pengadilan Negeri Medan. Tanya Pengadilan Negeri Medan. Ya udahlah. Ini bahas penyaliban dong, penyaliban. Siapa yang Kau sudah disalib? nikmati bilik jeruji besi bersama Paulus. Udah habisin waktumu lah. Ada habisin 148. Ya, Silakan. stop aja lah sudah, stop aja lah. Siapa yang disalib lo? Itu materi kita lo. Kenapa lari kemana-mana? Yang disalib Yesus tujuannya disalib kan ada dong tujuannya disalib. Mana dalilnya di kitabnya Ini loh. Yahudi? Kitabnya Ini loh, Yahudi Pak mana Ustadz. dalilnya? Pak Ustadz dengarlah dulu Pak Ustadz ya, dengan hati yang tulus dulu aku berbicara sama Pak Ustadz ya. Aku hormat aku sama agama Islam Pak Ustadz. Inilah Pandekan. permohonanku. Dengarkanlah dulu, dengarkan ya. Dengarkanlah. Kalau Pak Ustadz memang tidak berani berdebat sama seorang pendebat, Loh, nggak berani apa? Aduh, nih, Emi, suka si apa? muka kota. Nggak berani apa? ya sudah kau bahas lah. Mau kalau kau bahas itu siapa yang disalib? Ya ini kan yang saya bahas tadi kan jelas nih. Ini penyaliban yang kita bahas. jangan bahas-bahas lagi Kristen. Kalau kau tak berdebat, jangan bahas-bahas lagi Kristen. Ini kita bahas dua mata rantai pengajaran loh. Ya, putihnya nyeletuk kawanmu semua. Iya karena kamu nggak bahas penyaliban, kamu bahasnya ke apa? Orang bangkit dari Bahas kubur. tujuan penyaliban itu loh. Mana dalilnya? Tujuan penyaliban itu nebus dosa, mana dalilnya? Matius 27 ayat 52. Dalil di kitabnya orang Yahudi yang saya minta, bukan dari kitabnya Pasikan. Yesaya 53. Yesaya Yesaya 53. Kalau Yesaya 53 itu betul, kalau Yesaya 53 itu betul, kenapa orang-orang Yahudi pada saat itu melakukan kesaksian palsu? Kenapa? Sudah, bilang aja takut aku anak Batak. Lebih bagus kulawan lah yang nggak ngerti. Bapakmu ku bangkitkan dari kubur ku hadapi, apalagi cuma kau. Sampai-sampai lagi ke orang tua, sampai-sampai Iya, lagi. kamu bilang aku takut samamu. Dasar muka kotak. Apa Jangan pula? terpancing, Pak, coba. Jangan terpancing.